Baik, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam bagi teman-teman dan rekan-rekan eh, dimanapun kalian berada. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba untuk menjelaskan materi mengenai radiasi dan proteksi pada modalitas pesawat radiologi fluoroskopi SIAM. Oke, topik yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini mencakup yang ke-1 adalah pengenalan dan konsep proteksi radiasi, kedua proteksi radiasi pada pasien, ketiga proteksi radiasi pada staf, dan yang keempat kesimpulan dari semua materi yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Dan tentunya proteksi radiasi kali ini mengarah ke pesawat fluoroskopi SIAM. Oke, kita masuk ke topik yang pertama. Latar belakangnya adalah pemanfaatan radiasi di bidang medis ya. Jadi sejak ditemukannya sinar X oleh William Conrad Roentgen pada tahun 1895, pemeriksaan kesehatan dengan menggunakan sinar X ini berkembang dengan pesat dan saat ini mempunyai peran penting dalam bidang medis. Nah, pada awal mulanya, para penemu dan peneliti ini berbagai jenis radiasi ini lalai terhadap bahaya radiasi pengion yang akan ditimbulkan dan mengenai jaringan tubuh manusia. Hal tersebut menyebabkan banyak dari mereka yang menderita efek buruk radiasi dikarenakan kurangnya pemahaman mengenai radiasi dan bagaimana cara memproteksinya, melindunginya. Namun, situasi saat ini sudah sangat berbeda tentunya, di mana penggunaan radiasi pengion, sinar X ini, sudah dikontrol, diawasi, dan terregulasi secara ketat oleh organisasi-organisasi yang bergerak di bidang proteksi radiasi. Contohnya di Indonesia ada Badan Pengawas Tenaga Nuklir, yaitu BAPETN, yang biasa kita kenalnya. Sebagai tenaga medis yang berkaitan dan berkompeten di bidang ini, kita dituntut untuk tetap dapat menjamin mutu dan kualitas pelayanan secara optimal, serta memenuhi protokol proteksi radiasi baik secara nasional maupun internasional, agar dapat meminimalisir efek buruk radiasi terhadap tubuh manusia, kepada pasien, dan kepada staf yang lagi bekerja. Oke, oleh karena itu, upaya proteksi radiasi ini tetap menjadi topik hangat di seluruh dunia bahkan hingga saat ini. Sebelum kita lanjut membahas mengenai SIAM, kita harus tahu dulu apa sih definisi dari radiasi itu sendiri. Jadi secara basic, secara dasar, radiasi dapat diartikan sebagai pancaran atau kerambatan gelombang yang membawa energi melalui zat perantara. Ini dapat ditemukan di KBBI. Namun jika menilik lebih lanjut definisi secara fisikanya, radiasi adalah emisi dan propagasi perambatan energi melalui materi atau ruang dalam bentuk gelombang elektromagnetik atau partikel. Oke. Lalu sumber radiasi, dari mana aja sih radiasi dapat muncul? Yang pertama kita kelompokkan jadi dua dulu ya. Yang pertama ada radiasi alam atau biasa disebut background, dan yang kedua adalah radiasi buatan. Radiasi alam ini dapat ditemukan di sekitar kita tanpa kita sadari. Ternyata pepohonan, batu-batuan itu juga memancarkan radiasi alam atau background. Contohnya sinar kosmik dari matahari misalnya, dari planet-planet di luar bumi. Kemudian ada sinar gamma dari kulit bumi itu sendiri. Kemudian hasil pelururan radon dan thorium di udara. Kemudian ada berbagai radionuklida alami. Kemudian radiasi buatan. Ini radiasi yang sengaja dibuat untuk keperluan tertentu. Contohnya ada radionuklida pemancar alfa, beta, gamma dari reaksi inti dengan neutron atau partikel cepat. Ini dibuat reaktornya untuk menghasilkan
partikel alfa, beta, ataupun gamma. Kemudian ada radionuklida pemancar neutron. Ini juga dibuat agar si generator itu memancarkan neutron. Kemudian ya ini yang akan kita bahas lebih lanjut, yaitu tabung sinar X, di mana pesawat fluoroskopi Siam ini menggunakan tabung sinar X untuk dalam proses kerjanya. Ini kita bisa lihat, jadi tabung sinar X dikasih beda tegangan. Ada katoda, ada anoda. Setelah dikasih beda tegangan, elektron di katoda akan menumpuk target ataupun bahannya tungsten biasanya yang ada di anoda. Kemudian memancarkan foton yang kita sebut sebagai X-ray. Seperti itu. Oke, lanjut. Jika kita klasifikasikan radiasinya, jenis-jenisnya, apa aja sih sebenarnya? Ya, secara umum, jika radiasi itu mengenai suatu materi, maka dia bisa diklasifikasikan menjadi dua, yaitu non-ionizing radiation dan ionizing radiation. Radiasi pengion dan radiasi non-pengion. Untuk radiasi non-pengion sendiri, contohnya adalah cahaya tampak, inframerah, ataupun gelombang mikro. Nah, ini non-ionizing ini tidak dapat merusak ataupun merubah struktur dari suatu materi tersebut karena energinya tidak cukup besar. Jadi biasanya sampai tahap eksitasi doang, nggak sampai ionisasi. Nah, kalau yang ionisasi ini sendiri, kita bisa bagi lagi menjadi dua jenis, yaitu secara langsung, direct, dan tidak langsung. Partikel yang bisa secara langsung ini adalah charge particle ataupun partikel bermuatan. Sedangkan untuk yang tidak langsung ataupun netral itu dari partikel yang tidak ada muatannya ataupun netral disebutnya. Oke, jadi kenapa sih disebutkan atau dibagi menjadi dua, direct sama indirect? Nah, sebenarnya dari prosesnya ataupun tahapnya dia mengenai suatu materi, atau kita bahas sebagai sel di sini. Jadi kalau yang indirect, yang tidak langsung itu dia ada dua tahap. Bisa kita lihat di sini 1, 2. Sedangkan untuk direct dia langsung mengenai rantai DNA ataupun merusak struktur dari sel tersebut. Sedangkan untuk yang tidak langsung dia mengenai materi air dulu, di mana sebagian besar tubuh terdiri dari materi air, kemudian materi air ini berubah menjadi toksik ya, beracun, kemudian OH ini, hidroksil ini, kemudian baru merusak rantai DNA-nya, 2 tahap. Jadi itulah mengapa dasarnya kita perlu proteksi radiasi. Nah, ini dia, semua alat yang menggunakan jenis radiasi pengion wajib memperhatikan aspek proteksi radiasi. Kemudian untuk pembagiannya sendiri antara yang direct dan yang indirect bisa dilihat sendiri ya di sini. Yang kita bahas lebih yang ke indirect karena kita lihat di sini ya, X-ray ataupun yang digunakan oleh Siam itu X-ray ada di kawasan indirect di sini. Jadi sinar X termasuk jenis radiasi pengion. Dan jenis radiasi pengion tadi ya harus memperhatikan aspek proteksi radiasi. Oke, kita lanjut mengenai dampak radiasi pengion pada tubuh. Apa sih efek-efeknya? Secara umum kita bisa bagi ya menjadi dua bagian. Yang pertama ada efek deterministik. Apakah efek deterministik itu? Yaitu bisa disebut juga, dikenal juga sebagai istilah reaksi kerusakan pada jaringan. Yang kedua, kerusakan sel akibat paparan radiasi dosis tinggi. Hal ini terjadi ketika nilai ambang batas radiasi jaringan tertentu
terlewati. Jadi radiasinya melebihi batas ambangnya, dosis radiasinya. Jadi bisa menyebabkan efek langsung seperti pada kulit misalnya, kebakar dan lain-lain. Kemudian yang ketiga ada tingkat keparahan bergantung pada besar dosis yang diterima. Nah ini jadi semakin besar dosis yang diterima, maka tingkat keparahannya semakin besar seperti itu. Yang kedua ada efek stokastik. Ini juga disebut sebagai efek tunda dari radiasi. Jadi timbulnya efek buruk ini bisa terjadi dalam jangka waktu yang cukup lama sejak individu tersebut terpapar radiasi. Jadi semisal individu tersebut terpapar radiasi hari ini, efeknya nggak tentu langsung timbul hari ini atau besok atau 1 bulan kemudian, nggak tentu. Bisa saja timbul 5 tahun kemudian, 10 tahun kemudian, 15 tahun kemudian, tidak ada yang tahu. Seperti itu. Bisa terjadi dalam jangka waktu yang cukup panjang jadinya. Kemudian yang ketiga, dapat menginduksi sel kanker. Yang keempat, tidak ada nilai batas ambang radiasi di sini, di efek stokastik ini. Tapi, semakin tinggi dosis radiasi yang diterima, maka probabilitas atau kemungkinan munculnya timbulnya suatu efek buruk ataupun penyakit itu juga semakin besar. Seperti itu. Jadi radiasi ini kecil pun, radiasi dalam jumlah kecil pun bisa menyebabkan efek stokastik. Tapi tidak tentu karena ada probabilitasnya, ada kemungkinannya. Seperti itu. Tapi semakin tinggi dosisnya juga kemungkinannya juga semakin tinggi dong. Next. Jadi mengapa sih kita fluoroskopi SIAM ini memerlukan proteksi radiasi? Nah, selain tadi yang kita bahas ya, pada dasarnya SIAM memanfaatkan sinar X dalam menghasilkan suatu citra, penggunaan fluoroskopi intervensional SIAM ini, yang biasanya SIAM ini digunakan untuk prosedur intervensi, cenderung akan menghasilkan dosis lebih tinggi kepada pasien dibandingkan radiologi konvensional, ataupun kita sebut biasanya fotorongsen, radiografi umum, seperti itu. Hal tersebut terjadi karena diperlukannya waktu eksposi yang cukup lama untuk menghasilkan citra secara real time. Iya dong, kita untuk fluoroskopi ini citranya real time. Nah, tidak hanya pasien ternyata, staf yang bertugas menjalankan prosedur eksaminasi ataupun biasanya ya operasi juga berisiko terdampak bahaya paparan dari radiasi. Oleh karenanya, aspek proteksi radiasi dan apa-apa saja hal yang kita perlu perhatikan dan laksanakan pada saat menjalankan prosedur fluoroskopi SIAM ini sangat penting untuk diperhatikan dan tentunya dilaksanakan. Oke, lanjut konsep dosisnya nih, dosis radiasi. Tadi kita bahas dosis besar, kecil. Jadi sebenarnya apa sih dosis pada radiasi ini? Tidak jauh berbeda sebenarnya dengan istilah dosis pada obat misalnya ataupun pada bidang-bidang lain. Untuk mengetahui dosis radiasi juga perlu adanya pengukuran, diukur dong. Dosis obat kan ada ukurannya juga, radiasi juga ada pengukurannya pastinya. Kalau nggak diukur nggak bisa tahu. Nah untuk bisa mengukur harus ada alat bantu untuk support pengukuran itu. Nah pengukuran besar radiasi ini, dosis radiasi ini dikenal dengan istilah dosimetri radiasi. Sedangkan untuk alatnya dikenal dengan dosimeter radiasi. Nah alat yang digunakan untuk pengukuran estimasi dosis radiasi pada pasien ada beberapa jenis dosimeter radiasi, yaitu ada ion chamber, solid state detectors. Nah, pengukuran ini dilakukan di phantom jaringan suatu materi ataupun bahan yang nilainya setara dengan jaringan tubuh manusia ataupun yang mendekati jaringan tubuh manusia sebagai alat simulasi dan quality control dari alat ini, dari SIAM itu sendiri. Kemudian ada alat yang digunakan untuk pengukuran untuk personalnya, untuk stafnya. Nah, untuk stafnya ada dosimeter personal dan ada
dosimeter untuk mengukur area ataupun ruangan. Untuk personal ada DLD, ini DLD, ada film pitch yang saat ini udah jarang digunakan, dan ada pengukuran secara langsung ataupun pendos ini, jadi harian dia modelnya. Kalau yang DLD sama film pitch ini akumulasi, selama beberapa bulan kita bekerja diakumulasi totalnya berapa. Kalau DLD selama 3 bulan, film pitch 1 bulan diakumulasinya. Kalau pendos ini harian dia karena dia real time. Untuk area atau ruangan kita ingin tahu nih, misal kebocoran tabung ataupun radiasi di suatu ruangan, di mana pesawat Siam itu berada, itu pakai survei meter namanya. Oke, kita lanjut mengenai prinsip proteksi radiasi. Apa sih yang harus dipupuk atau ditanamkan dalam proteksi radiasi ini? Jadi yang pertama kita ada justifikasi. Nah, ini jadi sebelum melakukan pemeriksaan dengan menggunakan radiasi pengion, tim medis ataupun dokter biasanya yang berkompeten di bidang ini harus mempertimbangkan bahwa manfaat yang diterima pasien akan jauh lebih besar daripada resiko yang mungkin ditimbulkan. Kemudian optimasi, yaitu di optimasi ini kita harus menerapkan prinsip ALARA, yaitu be as low as reasonably achievable, yang artinya mengusahakan seminimal mungkin dosis yang diterima pasien dengan tetap mempertimbangkan outcome-nya, ataupun kalau di radiologi diagnostik yaitu kualitas citranya dong yang ingin kita maksimalkan hasilnya, seperti itu. Jadi tetap mengusahakan dosis seminimal mungkin dan tetap mempertimbangkan kualitas citra. Nah, di sini biasanya ranah kerjanya fisikawan medis dan dibantu oleh radiografer. Jadi kerjasama antara fisikawan medis dengan radiografer. Kemudian limitasi, yang ketiga. Limitasi ini berkaitan dengan nilai batas dosis. Nah, poin ini tidak berlaku untuk pasien. Nilai batas dosis ini berlaku untuk staf dan masyarakat umum. Nah, biasanya ditekankan di dosis staf karena kita yang bekerja di area radiasi. Seperti itu. Nah, ini kita biasanya lebih ke fisikawan medis yang memantau dosis-dosis dari staf yang menjalankan prosedur eksaminasi ataupun yang bekerja di bidang radiasi, seperti itu. Jadi ketiga-tiganya ini, justifikasi, optimasi, limitasi ini perlu adanya kerjasama dan rantai ikatan komunikasi yang kuat antara dokter spesialis radiologi in this case dan fisikawan medis serta rekan-rekan radiografer. Jadi kita harus jalin kerjasama dan komunikasi yang kuat. Dan tidak hanya itu, kita kalau bisa juga share ilmu. Kita kan bidangnya berbeda-beda, kita harus saling sharing ilmu, seperti itu. Nah, tadi adalah prinsip, sekarang adalah 3 faktor utama dalam upaya mengurangi paparan radiasi. Yang pertama adalah batasi waktu. Yang kedua ada increase distance ataupun lebih jauh, jadi lebih jauh dari sumber radiasi lebih baik. Kemudian ada shielding atau pakai perisai untuk menahan radiasi tersebut. Oke, untuk waktu sendiri berkaitan dengan laju dosis secara fisikanya ya. Untuk jarak berkaitan dengan hukum kuadrat terbalik atau bahasa Inggrisnya inverse square law. Untuk shielding berkaitan dengan half value layer suatu bahan. Apa itu? Kita akan bahas di sini. Nah, untuk laju dosis, output dari alat itu sendiri, dari alat Siam itu sendiri, itu berupa dose rate. Jadi laju dosis. Laju dosis didapatkan faktor-faktornya dari dosisnya itu sendiri dan waktunya dong. Nah, semakin cepat objek berada di sekitar sumber radiasi, ini semakin kecil T-nya, maka dosisnya
juga semakin kecil, karena ini kan alat ya, kita nggak pengaruhnya ke alat aja. Nah, untuk bagaimana caranya korelasinya antara dosis yang kita terima dengan waktu, ini waktu batasi. Jadi semakin kecil kita berada waktu di dekat sumber radiasi, maka dosisnya juga semakin kecil. Karena ini secara matematis sebanding. Seperti itu. Kemudian untuk hukum inverse square law, ini adalah hukum kuadrat terbalik. Jadi semakin jauh jarak semakin jauh jarak objek dengan sumber radiasi, maka nilai dosis radiasinya akan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak tersebut. Jadi jaraknya semakin tinggi, maka dosisnya juga semakin berkurang. Seperti itu. Semakin jauh, dosisnya semakin berkurang. Untuk half value layer sendiri, apakah itu? Half value layer adalah kemampuan dari suatu bahan untuk menyerap radiasi menjadi setengahnya intensitasnya. Tebal suatu perisai ditentukan dari nilai HVL bahan perisai, di mana X adalah tebal perisai di sini. Jadi kita tentukan nilai HVL dari suatu bahan. Misalnya timbal ya, yang biasa digunakan. Kita tahu nilai HVL-nya, lalu kita akan tahu tebal yang kita perlukan untuk menahan dari sumber radiasi itu, paparan dari sumber radiasi itu. Oke. Next. Nah, ini jenis perisai radiasinya. Bahan perisai radiasi harus disesuaikan dengan jenis radiasi yang ingin dialang. Nah, in this case berarti si AM menggunakan X-ray ya. Jadi di sini kita bisa lihat disarankan untuk ruangan ataupun apron yang digunakan dalam perisai radiasi untuk sinar X ini sendiri memakai bahan lead ataupun timbal PB seperti itu untuk menahan radiasi gamma dan sinar X. Oke, untuk panduannya ataupun guidance-nya, kita akan kenal dengan ICRP ya. Jadi pasti kalau berkaitan dengan proteksi radiasi medis pasti harus kenal dengan ICRP. ICRP adalah International Commission on Radiological Protection, yang melalui ICRP Publication 60 publikasinya, dan kemudian diperbarui melalui ICRP 103 yang menyatakan bahwa intinya adalah radiation exposure must be used to benefit patient and that radiation protection must be optimized, di mana exposure radiasi ini harus menguntungkan pasien daripada merugikan pasien. Kemudian radiasi itu juga proteksi radiasi harus optimisasikan. Oke, untuk nasionalnya, dasar hukumnya sebenarnya dari peraturan pemerintah ya, PP 33 tahun 2007 tentang keselamatan radiasi dan keamanan sumber radioaktif, dan juga Perkabapeten mengeluarkan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nasional mengeluarkan Perka nomor 4 tahun 2013 tentang proteksi radiasi dan keselamatan radiasi dalam pemanfaatan tenaga nuklir. Kemudian ada Perda Bapeten nomor 4 tahun 2020 yang terbaru tentang keselamatan radiasi pada penggunaan pesawat sinar X dalam radiologi diagnostik dan intervensional, di mana si AM itu tergolong dalam radiologi intervensional. Oke, itu topik pertama yang kita bahas garis besarnya. Kemudian kita masuk ke topik kedua, yaitu proteksi radiasi pada pasien. Seperti apa sih? Kita mulai. Jadi awalnya kita harus verifikasi dulu dong informasi pada pasien. Nah, ini adalah contoh dari patient record. Saya kira Bapak, Ibu, atau rekan-rekan semua pasti sudah pada tahu ya.
Jadi kita cek namanya, nama lengkapnya, nama panggilannya, tanggal lahir, ID number, umur, gender, tipe eksaminasi, kemudian informasi klinis apa aja sebelum melakukan eksaminasi. Kemudian setelah eksaminasi apa aja yang perlu kita perhatikan, yaitu jumlah dari exposure, jumlah pengulangan dari exposure itu sendiri. Kemudian ada waktu fluoroskopiknya, hasil dari dosisnya itu sendiri jika tersedia alatnya, ataupun KAP ataupun DAP meter di II-nya, yang diletakkan di II-nya ataupun FVD-nya, dan nama orang ataupun staff yang menggunakan prosedur fluoroskopi itu. Kemudian ada total dosis readout-nya, DAP-nya, reading-nya. Ini juga yang tadi saya sebutkan ya, tidak terpasang. Tapi lebih baik harusnya ada dipasang DAP meternya untuk mengukur dos area produknya. Kemudian statement mengenai hasil dari diagnosa dan tindakan tersebut. Oke, ketiga hal yang ada di kotak kuning ini berkaitan langsung dengan dosis pasien. Jadi jangan terlewatkan atau terlupakan. Oke, ini ada 10 tips proteksi radiasi untuk pasien. Ini disampaikan oleh IAEA itu sendiri melalui programnya, yaitu Radiation Protection of Patient. Oke, yang pertama dia minta untuk memaksimalkan jarak antara X-ray tube, tabung X-ray dengan pasiennya. Sepanjang-panjangnya, selebar-lebarnya, sejauh-jauhnya. Jadi, kenapa sih seperti itu? Jadi, semakin dekat si materi ataupun pasien itu dengan sumber radiasi, maka nilainya juga semakin tinggi dosisnya. Intensitinya dia semakin tinggi. Semakin jauh, maka intensitinya, dosisnya akan ngefek juga. Jadi semakin rendah seperti itu. Jadi sebisa mungkin jauh dari X-ray tube posisi pasiennya. Nah, ini rekomendasi minimal source to skin distance SSD adalah 30 cm. Jadi minimalnya jarak antara tube dengan pasien adalah 30 cm. Tapi kalau bisa lebih ya lebih bagus. Tapi jangan sampai kurang dari 30 cm. Seperti itu. Kemudian yang faktor kedua diminta untuk meminimalkan. Justru yang tadi memaksimalkan, ini meminimalkan jarak antara pasien dengan reseptor ataupun II ataupun FPD yang terpasang di sana dengan detektornya, reseptornya. Jadi secara fisiknya, jika image reseptornya jauh, intensity yang diterima di sini semakin besar. Jika image reseptornya didekatkan, maka intensitasnya juga terbagi dong. Jadi 4, jadi ini 1, jadi semakin kecil. Jadi perbandingannya 1:4, contohnya di sini 1:4. Jika jauh, intensitinya besar. Jika image reseptornya dekat dengan pasien, maka intensitinya akan semakin kecil. Seperti itu. Nah, untuk pemilihan jarak reseptor ke pasien ini mempengaruhi dosis pasien. Karena hal ini terkait dengan prinsip kerja AERC ataupun Automatic Exposure Rate Control yang biasanya sudah terpasang di pesawat JAM modern. Jadi semakin dekat, dia image-nya kan bagus kan, kontrasnya bagus, jadi dia nggak minta arus lagi ke tabung sinar X-nya. Kalau jauh, dia citranya kurang baik, dia minta lagi, kurang jelas nih, minta lagi sistemnya ke tabung untuk mengeluarkan X-ray lagi. Jadi intensitasnya akan tinggi. Seperti itu sainsnya. Nah, ini ISD-nya besar, intrinsic surface dose-nya. Kalau yang dekat, ISD-nya kecil.
dosis di permukaannya, ISD. Kemudian faktor ketiga ada waktu. Jadi tadi kita udah bahas ya, sempat bahas dan singgung, minimize. Sebisa mungkin sebentar saja dengan prosedur fluoroskopi ini, sebisa mungkin. Jadi menggunakan citra yang udah terambil sewaktu prosedur X-ray itu, kita jepret itu, dimaksimalkan citranya untuk examination, ataupun menggunakan mode pulse fluoroskopi untuk meminimalkan dosis. Kenapa sih pulse ini lebih disarankan? Itu akan kita bahas pada topik nomor selanjutnya ya. Jadi total fluoroscopic beam on selama beam itunya berkas itu menyala harus didokumentasikan dan time recordnya harus disimpan dan dievaluasi. Jika ada DAP dan GAP atau GAP value-nya, maka juga harus didokumentasikan dan dicatat. Nah, maka dari itu untuk menjalankan prosedur fluoroskopi ini, misalnya pada operasi itu biasanya dokternya sudah menjalani proses training ataupun pelatihan yang cukup panjang dan cukup berat agar lebih handal dan lebih cepat dalam proses eksaminasi itu sendiri. Jadi bisa meminimalkan dosis pasien yang tidak diperlukan. Kemudian faktor keempat ada pulse ini tadi ya, pulse fluoroskopi dengan frame rate yang rendah, sebisa mungkin yang rendah, tapi tetap menghasilkan kualitas citra yang bagus. Jadi kalau rendah doang tapi citranya dokternya kerepotan untuk baca ya percuma. Jadi sebisa mungkin rendah tapi kualitas citranya juga tetap bagus. Jadi dokternya tetap nyaman untuk melakukan prosedur eksaminasi. Ini kita bisa lihat ya, dalam 1 second jika frame-nya 30, maka kan semakin banyak nih jumlah radiasinya. Kalau frame-nya cuma 15 frame per second-nya, jadi mode pulse ya, dia lebih sedikit, bisa secara signifikan mengurangi dosis radiasi ketimbang mode konvensional fluoroskopi. Kemudian faktor kelima ini adalah menghindari eksposi pada titik yang sama. Jadi misal dibutuhkan penyudutan berbeda di area di sudut yang berbeda pada siam kan muter kan ya, bisa muter. Nah, kalau butuh 2 angle yang berbeda ini sebisa mungkin dioptimasi. Jadi jangan memancarkan atau memaparkan, mengarahkan tube itu ke area yang berdekatan, jadi agak jauh, sehingga tidak terjadi hotspot pada pasien. Kemudian ya, yang keenam ada faktor tebal tubuh pasien ya. Ini bisa men-trigger dari entrance surface dose atau dosis di permukaannya. Jadi semakin tebal dia juga akan semakin tinggi dosisnya. Nah, faktor ini kita kan nggak bisa otak-atik ya, tebal pasien ya secara alami memang seperti itu tubuh pasiennya. Nah, caranya jika misal memang pasiennya itu sangat gede gitu, kita harus memaksimalkan poin-poin yang lain selain poin 6 ini. Jadi yang poin-poin yang lain harus lebih dioptimalkan jika pasiennya sangat-sangat gede gitu. Kemudian yang ketujuh mengenai proyeksi dari sudut ya, antara vertikal, oblik, miring ataupun horizontal. Jadi disarankan untuk menggunakan proyeksi seperti ini, H1. X-ray tube-nya di bawah, reseptor citra ataupun AI-nya di atas, sehingga jaraknya dia lebih pendek. Ya dong, tebal pasiennya
ke arah vertikal ini lebih pendek ketimbang miring ataupun justru horizontal. Ini kan lebih tebal, lebar tubuh kita kan lebih lebar daripada tebalnya. Seperti itu. Nah, ini fisikanya berkaitan dengan tube current ataupun arus dari tabung itu. Jadi semakin tebal dia juga sistemnya minta MA-nya untuk naik terus. Semakin tebal MA-nya juga naik terus. Jadi ya berdampak pada dosis pasien. Jadi sebisa mungkin posisinya vertikal. Karena jaraknya antara H1, H2, dan H3 paling kecil adalah posisi vertikal. Nah, ini dia. Oke, next. Kita ke poin yang ke-8, yaitu menghindari menggunakan mode magnifikasi atau zooming pada alat. Itu kayak kalau kamera gitu, pakai mode zoom. Lebih baik kan kita kalau ngefoto orang itu, ya kameranya didekatkan ke pasien ketimbang kita pakai mode zoom kan hasilnya ngeblur. Tapi kalau in this case si arm berarti lebih baik tadi AI-nya atau reseptornya yang didekatkan. X-ray tube kan nggak boleh dekat-dekat nih. Jadi AI-nya atau reseptor citranya yang didekatkan dengan pasien sebisa mungkin. Dan nggak usah perlu magnifikasi. Nah, ini kita bisa lihat ya. Ada magnification option-nya di sini. Nah, biasanya memerlukan orang yang menggunakan mode magnifikasi ini memerlukan citra yang lebih detail. Itu karena jarak antara AI dengan objeknya ini jauh, jadi kurang jelas. Maka dari itu dia menggunakan mode magnifikasi agar lebih jelas. Padahal ini berdampak ke dosis pasien. Nah, ini juga berkaitan, magnifikasi ini berkaitan dengan MA tadi. Jadi semakin meningkat juga MA-nya, maka dosis ke pasiennya juga semakin tinggi. Jadi magnification should therefore be avoided if possible. Nah, menggunakan FOV, field of view yang besar, ini memerlukan di prosedur ini sangat disarankan seperti itu. Jadi ketika FOV-nya besar, maka dosisnya ISD-nya akan kecil. Jika FOV-nya kecil, maka dosisnya ISD-nya akan besar. Oke, ini mengenai magnifikasi. Lanjut, kita mengenai number of frame atau mode. Kita bahas mode fluoroskopi. Cine ya. Jadi sebisa mungkin kita nggak memakai mode fluoroskopi cine. Kita menggunakan mode fluoroskopi aja, fluoroskopi ataupun pulse fluoroskopi. Jadi mode cine ini dihindari kalau bisa, karena dosisnya ini berkali-kali lipat lebih besar kepada pasien. Karena ya ini ya grafik fisiknya. Kalau mode pulse frame per second-nya lebih kecil, dia di sini nggak nerima MA. Jadi ya dosisnya, dampaknya akan lebih kecil. Oke, next. Nomor 10 yang terakhir, yaitu gunakanlah kolimasi, aturlah kolimasi. Kolimasikan X-ray beam itu di area target atau area of interest-nya. Jadi semisal pengen di bagian ekstremitas, ya udah dikecilkan di bagian ekstremitas saja. Kalau pengen di bagian jantung misalnya, ya udah dikecilkan, difokuskan ke bagian itu aja. Nggak usah lebar-lebar, besar-besar areanya, kolimasinya. Nah, ini dia ilustrasinya ya. Jika kolimasinya gede, maka
dosis radiasinya juga tinggi. Jika kolimasinya kecil, dosis radiasinya akan rendah karena ini juga dipengaruhi oleh scatter dari pasien ini sendiri. Semakin banyak kan scatternya juga semakin banyak, dosisnya semakin banyak. Semakin kecil scatternya juga semakin kecil, maka dosisnya juga semakin kecil. Dengan adanya kolimasi ini, maka akan meningkatkan kualitas citra dikarenakan radiasi hambur tadi yang hambur berkurang. Selain berpengaruh dengan dosis, juga berpengaruh dengan kualitas citranya. Jadi semakin kecil hamburannya, kualitas citranya juga semakin baik, semakin jelas, nggak noisy. Oke, tambahan informasi untuk melengkapi dari 10 poin tadi. Ada mengenai cup potensial ya, GV. Jadi GV itu untuk siam biasanya pakai 75 sampai 100 di settingnya. Untuk pasien yang tebal, ini ya kita bisa lihat di grafiknya ini, di ilustrasinya ini. Untuk pasien yang tebal sebaiknya menggunakan GVP yang tinggi. Untuk mencegah sistem tersebut minta MAS yang gede. Seperti itu. Disarankan menggunakan GVP justru yang tinggi untuk pasien tebal, seperti itu. Kemudian ini adalah konsiderasi spesial ataupun khusus untuk kasus-kasus tertentu ya. Ini membahas tentang orientasi dari alat siam tersebut, arahnya. Jadi untuk vertikal tadi yang cupnya, X-ray cupnya itu disarankan di bawah pasien dan AI-nya, reseptornya di atas. Jadi jangan terbalik. Seperti itu. Untuk chest dan abdomen, prosedur X-ray positionnya ya ini harus tadi di bawah dan AI-nya di atas. Kemudian untuk spesial misalnya ekstremitas, misalnya tangan kaki, inversi arm, cupnya di atas, AI-nya di bawah. Nah ini dapat digunakan hanya jika ekstremitas tersebut, anggota ekstremitas tersebut dapat ditaruh secara langsung di reseptor citranya, di AI-nya. Jadi diletakkan. Kalau bisa diletakkan di sana, pakai mode terbalik nggak apa-apa. Seperti itu. Jadi cupnya di atas, AI-nya di bawah, dan tangannya atau kakinya diletakkan di reseptornya. Next, secara ringkasannya mengenai konsiderasi khusus ini adalah ini ya, di gambar sangat jelas sekali. Reseptor di atas, cup di bawah. Untuk siam misalnya kasus spesial, kalau pakai kasusnya extremity, kalau ini ditaruh di AI-nya dan cupnya di atas. Ini sangat cup di atas ini sangat tidak disarankan. Tapi kalau memang terpaksa prosedur ini, yaitu ya prosedur ekstremitas yang bisa menggunakan orientasi ini. Kemudian limit batasi menggunakan proyeksi miring ataupun horizontal karena ya tadi jaraknya semakin tebal kan, semakin gede khususnya. Kemudian ada kasus pada pediatrik dan pasien yang lagi hamil. Jadi sebisa mungkin ini justifikasinya diperkuat untuk pasien-pasien pediatrik dan wanita hamil. Seperti itu. Ini ya tadi. Use higher KVP setting, menggunakan setting KVP yang lebih tinggi karena lebih tebal pasiennya. Dan mengurangi MAS yang tinggi. Menggunakan PA, mode PA instead of EP projection-nya. Kemudian juga cover bagian abdomennya. Cover bagian abdomennya dengan lead apron, timbal. Nah, next generation should be protected. Nah, itu dia dari penjelasan mengenai proteksi radiasi pada pasien. Kita lanjut ke proteksi radiasi pada staf. Jadi apa sih sebenarnya definisi dari pekerja radiasi ataupun staf radiasi itu? Kita bisa lihat
secara detail di IAEA Safety Guards GSR Part 3. Di sana dinyatakan bahwa siapapun orang yang bekerja walau full time, part time, ataupun sementara waktu, train misalnya, harus mempunyai kewenangan dan tugas yang berkaitan dengan protection radiation ini sendiri. Jadi yang berkaitan dengan proteksi radiasi, semua orang yang bekerja dan mengoperasikan pesawat SIAM ini harus menerapkan proteksi radiasi dan bisa dinyatakan sebagai pekerja radiasi. Siapa aja yang bisa mengoperasikan SIAM unit ini? Ya, ini hanya terdaftar, terakreditasi, dan tersertifikasi medical radiation technologies, atau bahasa Indonesianya ya dokter spesialis lah ya. Kemudian ada maksudnya radiografer dan yang radiological medical practitioner. Ini yang biasa kita kenal dengan dokter spesialis. Ini dapat mengoperasikan alat ini, equipment ini. Plus medical physicist atau yang kita kenal bahasa Indonesianya fisikawan medis untuk melakukan quality control dari program tersebut menggunakan phantom ataupun bahan jenis tertentu yang mirip dengan pasien. Kalau dua tadi relatednya dengan pasien, medical physicist dengan alat dan bahan phantom itu untuk mengukur apakah radiasi dan pesawat SIAM itu berfungsi secara optimal, work properly before examination. Oke, next. Nah, ini peran dari radiografer. Ini PPT-nya saya ambil dari IAEA, e-learning course-nya. Jadi, diagnostik radiografer ini adalah profesional medis, tenaga medis yang bekerja terlisensi ya oleh Badan Medical Radiation Technologies atau di sini PARI, terdaftar dan jadi dia udah berkompeten dan sudah mengikuti training tentang pesawat SIAM ini untuk dapat memaksimalkan untuk tugas dan tanggung jawabnya untuk dapat mengoptimalkan dari radiasi dosis radiasi pada pasien. Nah, ini dia share responsibility, berbagi tanggung jawab dan tugasnya dong tentunya. Kita kerjasama dengan fisikawan medis, radiografer saling komunikasi dengan fisikawan medis, dengan practitioner, dokter spesialis, dengan manajemen rumah sakit, dan vendor juga yang mensupport atau menginstal alat ini. Seperti itu. Kemudian sedikit ada peran fisikawan medis menjelaskan dan memperkenalkan. Jadi kita pentingnya fisikawan medis adalah melakukan quality control ataupun QA/QC dari pesawat ini. Ini contohnya kita harus cek alatnya untuk SIAP ini berfungsi sebagai mana mestinya. Ada daily check, weekly check, monthly check, and annually check. Seperti itu. Kita fungsinya memastikan alat itu berfungsi secara optimal dan layak untuk pasien ataupun dokter untuk menjalankan examination ke pasiennya. Oke, selanjutnya kita bahas mengenai nilai batas dosis yang berkaitan dengan limitasi dosis radiasi. Ini di Perka Bapeten nomor 4 tahun 2013 dilampirkan tabelnya untuk pekerja radiasi. Dosis efektif rata-ratanya tidak boleh melebihi 20 milisievert per tahun dalam rata-rata akumulasinya dalam setiap 5 tahun. Jadi dalam 5 tahun itu totalnya nggak boleh melebihi dari 100 milisievert dalam 5 tahun. Per tahunnya 20. Nggak boleh lebih.
batasnya 20 seperti itu. Oke, kita bahas mengenai dosimeternya. Nah, untuk personal dosimeter yang digunakan ke staff ya, ada berbagai jenis, ada film batch, OSL, pocket, ion chamber, kemudian ada TLD yang sangat familiar kita gunakan. Dan yang terbaru ada semikonduktor dosimeter. Ini harus kita pantau terus dosis radiasi yang diterima oleh staff. Kemudian ini adalah pemeliharaan ataupun perawatan dari dosimeter itu. Nah, ini ada do and don'ts. Yang pertama, do dulu ya, kita menggunakan selama jam kerja. Selama bekerja di pesawat yang menggunakan radiasi pengion itu, kemudian kembalikan setelah bekerja selesai. Kemudian laporan jika misal hilang. Nah, yang jangan dilakukan, jangan share, jangan berbagi antara staff ya, jadi antara orang satu dengan orang lain. Nggak boleh berbagi antara A sama B sama C, nggak boleh berbagi. Itu personal sifatnya, itu milik kamu. Memantau dosis personal. Kemudian jangan tempatkan di dekat sumber radiasi tersebut. Jadi disimpan di lemari yang jauh dari sumber radiasi. Terus mencuci ini juga jangan kena air, dan jangan ditempatkan langsung yang dekat sinar matahari, yang terpapar sinar matahari. Nah, ini juga menempatkan di kantong yang ada koinnya, karena sifatnya atenuator. Seperti itu kurang lebihnya. Next, ini penempatan dosimeternya ketika menjalankan prosedur eksaminasi menggunakan siam. Kita pakai lens dose, finger dose, ini opsional. Kalau bisa lebih baik, kalau ada lebih baik. Kemudian ada personal dosimeter tadi yang letaknya di dalam ya, di dekat kantong, ditempatkan di kantong, di luar kantong maksudnya, dipasangkan, dicentelkan. Kemudian ada second dosimeter yang diletakkan di luar apron untuk mengukur dosis radiasi secara real time. Biasanya second dosimeter ini pakai PENDOS, sedangkan personalnya pakai TLD. Kemudian ya apron, pakai timba apron. Next, ini orientasi ataupun arah yang disarankan dan dianjurkan oleh IAEA mengenai posisi stafnya terhadap orientasi siam. Jika menggunakan orientasi vertikal, nah ini use the undercut stoop position and keep the image intensifier as close to the patient. Ini tadi udah kita bahas, terus ini II-nya di bawah. II-nya di atas, dekat dengan pasien, X-ray tube-nya di bawah. Kemudian untuk lateralnya, ini diminta untuk berdiri di dekat II-nya. Jadi nanti gambarnya ada, pokoknya stafnya harus ataupun dokternya harus berdiri di dekat II disarankan. Nah, kalau oblique miring diagonal itu justru malah disarankan untuk menghadap ke tabung. Loh, menghadap ke tabung seperti apa? Maksudnya nanti kita lihat ya gambarnya dan penjelasannya. Saya akan jelaskan mengapa lebih disarankan menghadap ke tabung ketika posisi oblique. Nah, ini untuk posisi vertikal, ini II-nya ya. Tube-nya ini di bawah nggak kelihatan. Jadi eksaminator dokternya dekat dengan II-nya. Karena radiasinya dari bawah ini akan ke scatter ke bawah. Jadi yang banyaknya ke bawah. Jadi yang ke mukanya lebih minimal. Kemudian untuk posisi horizontal disarankan dokternya dekat dengan di sampingnya II, nggak di sampingnya X-ray, jangan di sampingnya X-ray.
Jadi di sampingnya AI. Itu mengapa? Karena setelah tube ini ataupun X-ray-nya dipancarkan, udah terhalang oleh si pasiennya dan skaternya malah ke arah ini, ke arah tube-nya, karena forward ya sifatnya. Skaternya untuk si arm ini forward scatter, jadi ke depan sini, ke arah tube-nya. Jadi untuk ke arah AI-nya justru sedikit ataupun lebih minimal. Nah ini yang tadi oblik disarankan malah menghadap ke ataupun sejajar dengan posisi X-ray tube-nya. Ini heat map-nya kita bisa lihat ya, arah dari radiasinya ini. Justru kalau kita dekat dengan AI dan menghadap ke X-ray tube-nya, kita terhalangi. Jadi make sure kita X-ray tube-nya terhalangi oleh pasien. Kemudian radiasinya justru yang banyak akan ke bawah, ke arah bawah sini, ke kiri sini dan ke arah bawah kaki, nggak ke organ vital yang ke atas, apalagi ke kepala. Nah justru kalau misal kita dekat dengan posisi tube-nya dan AI-nya jauh, ini scatternya akan ke muka dan ke organ yang lebih vital seperti itu. Oke, ini ada tips lagi ya, 10 tips proteksi radiasi dari IAEA. Ini sebagian besar udah kita bahas tadi, cuma ini posternya aja, bisa dilihat sendiri ya. Pakai kacamata, pakai apron lengkap, pakai thyroid protection, menggunakan shielding, batasi waktu, maksimalkan jarak. Kalau ada ini sailing lebih bagus itu. Terus tangannya kalau bisa ya posisinya nggak direct ke arah beamnya, lebih miring gini. Tapi kalau ini sebisa mungkin nggak direct. Tapi kalau misal terpaksa ya mau gimana lagi. Dan kelima ini tadi posisinya ya, lebih baik dekat dengan image reseptornya, jangan dekat dengan tube-nya. Walaupun tidak menghadap tapi dekat dengan tube-nya, ini akan menghasilkan dosis yang lebih tinggi ke pasiennya. Ini tadi sudah kita bahas. Ini juga. Yang penting adalah nomor 10 ini, kesimpulannya adalah quality control. Program quality control ini sangat penting untuk mengetes fluoroskopi si arm ini berjalan dengan semestinya dan memenuhi dan mematuhi protokol regulasi yang ada. Nah, kemudian know ataupun know your equipment, kenali alatmu. Setiap alat kan berbeda di setiap rumah sakit. Kita harus kenali karakter alat dari kita, dan kalau bisa konsultasi dengan PPR ataupun fisikawan medis seperti itu mengenai terkait dengan dosis radiasi. Oke, itu dia kesimpulannya dari presentasi saya pada hari ini mengenai proteksi radiasi untuk pesawat fluoroskopi C-arm. Yang pertama, fluoroskopi C-arm merupakan suatu prosedur medis menggunakan berkas sinar X untuk memvisualisasikan struktur internal anatomi dan pergerakannya secara real time. Maka dari itu, waktu eksposi yang cukup lama ini, sehingga aspek proteksi radiasi dengan eksposi waktu yang cukup lama dibandingkan dengan radiografi biasa, aspek proteksi radiasi wajib diperhatikan, harus tahu lah. Kemudian kedua, pesawat C-arm ini menggunakan salah satu jenis radiasi pengion, sinar X ya, di mana dapat memicu terjadinya efek biologi radiasi, efek deterministik dan efek stokastik. Ini saya rasa rekan-rekan udah banyak yang paham mengenai ini. Kemudian untuk yang ketiga, merupakan tugas dan tanggung jawabnya ya, untuk responsibilities-nya untuk dokter ataupun spesialis radiologi beserta rekanan spesialis lain yang terkait dalam proses justifikasi tindakan kepada pasien, apakah
udah harus dilakukan pakai siam atau bisa pakai metode lain yang lebih low risk radiasinya. Tapi kalau misal harus pakai siam, ya udah kita jalankan prosedur examination menggunakan siam. Justifikasi yang utama yang pertama. Kemudian yang kedua, radiografer dan fisikawan medis tanggung jawabnya adalah dalam proses optimasi dosis kepada pasien. Kemudian ketiga, fisikawan medis ini dalam proses tanggung jawab dan bertugas dalam proses monitoring dosis radiasi staf. Fisikawan medis dan petugas proteksi radiasi ya. Tentang monitoring dosis staf terkait limitasi NPT, memantau, melihat dosimeternya apakah udah melebihi batas ambang ataukah masih belum, seperti itu. Terus faktor jarak, waktu, dan periset radiasi ini merupakan faktor utama dalam proteksi radiasi. Intinya ya 3 ini dari semua penjelasan tadi, intinya ya jarak, waktu, dan perisai. Maksimalkan jarak, minimalkan waktu, dan gunakan perisai yang sesuai dengan jenis radiasinya. Kemudian pastikan pasien sesuai data. Kemudian yang terakhir, pastikan semua peralatan work properly, berfungsi secara optimal. Seperti itu. Oke, ini ada sedikit lampiran tambahan dari saya. Ini saya cuplik dari bukunya G.T. Basberg, bukunya Medical Radiologist, ya, Medical Radiologist Diagnostic. Ini ada summary-nya mengenai jenis-jenis operational change-nya, dampaknya terhadap image quality dan terhadap radiation to patient and radiation dose to staff. Ini ada di sini, dirangkum di sini. Kalau ingin menambah informasi bisa dilihat-lihat, dibaca-baca lagi. Oke, ini beberapa referensi yang saya gunakan, ada 8 totalnya. Oke, terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian pada kesempatan kali ini. Semoga rekan-rekan sekalian yang berkaitan atau bekerja dengan menggunakan fluoroskopi siam ini dapat lebih aware terhadap proteksi radiasi, aspek proteksi radiasi. Tidak hanya kepada pasien, tapi juga kepada staf itu sendiri, pada kita sendiri. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih atas perhatiannya. Sehat selalu dan sampai jumpa di pertemuan-pertemuan berikutnya. Thank you.